Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi Madam Suki ini mau ngebahas lagi tentang konflik antara ibu dan anak, Nikita Mirzani dan Loli. Jadi sampai hari ini bulan apa ya? September 2024, tanggal 11 ya. Nah, jadi hubungan mereka ini masih saling serang kayaknya, atau masih panas-panasan atau apapun itulah ya. Nah, kita sebagai seorang ibu juga rasanya sedih ya, karena apa yang kita lihat, kita dengar menjadi konsumsi publik. Dan ini bukan sandiwara ya, ini bukan drama gitu loh. Nah, pasti ada kalian juga yang mungkin berpikir bahwa ini kayaknya ini pencitraan nih, atau apa ini settingan ya kan. Kita udah terbiasa juga dengan kata settingan ya. Tapi jujur li, ini bukan settingan, tapi ini memang benar terjadi begitu. Nah, jadi yang baru-baru ini beritanya adalah di mana Dr. Oki Pratama ini dia adalah sahabatnya Nikita Mirzani. Jadi dia ini mengaku sempat sih menghubungi Loli. Untuk apa sih? Untuk mengupayakan pertemuan antara Nikita dan Loli. Tapi sepertinya Loli ini belum menanggapi. Terus Dokter Oki berkata, apakah saya diblokir ya? Karena kan tidak terbaca atau apa. Nah, bukan itu aja, Dokter Oki ini juga sempat menghubungi Fadel gitu. Kata-katanya itu sangat membuat Madam Suki itu tersentuh gitu. Jadi sebenarnya ya, Nikita ini kan membutuhkan sahabat seperti Dokter Oki ini ya, bisa menjembatani hubungan mereka ini antara ibu dan anak ini. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan nih Mail kan itu asistennya ya, asistennya Nikita, juga sahabatnya sih. Nah, menurut Madam Suki ya udahlah, jangan melebar lagi, jangan membuat sebuah apa ya, pernyataan yang membuat akhirnya nanti netizen ini semakin kayak mempunyai bahan gitu ya. Sebagai netizen pun kita ini sepertinya adalah penonton ya. Nah, coba sebagai penonton nih, yang mulia netizen, kalian sebagai penonton, kira-kira kalau misalkan posisinya Nikita itu ada di kalian, atau mungkin kalian ada di posisinya si Loli begitu nih, anak-anak remaja yang seperti Loli, gimana? Kan nggak suka juga ya orang menjadi apa ya, konsumsi publik, dan dibuka aib-aibnya, maksudnya dibuka isi lemarinya. Mana ada sih di dunia ini orang yang sempurna, iya kan? Nah, jadi nggak ada orang yang sempurna. Nah, ini adalah kata-kata Dokter Oki ketika dia berusaha untuk menghubungi Fadel ya. Katanya begini, Fadel, ada waktu buat ketemu, kalau bisa bareng Loli. Hanya saja Fadel dan Loli, katanya, untuk bertukar pikiran demi semuanya membaik dan tanpa miminya Loli. Berarti kalau dia sudah mengatakan tanpa miminya Loli, itu kan berarti dia bisa menjamin dong bahwa apa yang dia katakan itu adalah his promise gitu, seperti sesuai dengan apa yang dia katakan ya. Nah, demikian DM dari Dokter Oki pada Fadel Bajideh begitu. Nah, terus bagaimana nih? Si Dokter Oki juga sangat berharap Fadel bisa membantu Loli untuk kembali memperbaiki hubungan dengan si ibu, dan mempersilahkan Fadel dan Loli untuk datang ke rumahnya untuk sekedar bertukar pikiran. Oke, jadi kita akan melihat di kartu tarot ya. Ingat, kartu tarot bukan kartu kita
berhubungan dengan setan atau iblis, enggak, karena kartu tarot adalah kartu energi ya. Jadi tarot ini, nasib seseorang itu tidak ditentukan dengan kartu tarot, karena kartu tarot ini hanyalah benda mati, ya kan. Nah, tetapi untuk seorang tarot reader, kartu tarot itu adalah kartu energi, adalah kartu tarot ini adalah seni membaca situasi, kondisi yang saat ini terjadi, kemarin, dan bisa juga untuk melihat atau mengintip masa yang akan datang. Namun ingat bahwa masa yang akan datang itu tergantung dari sekarang. Oke? Nah, jadi apakah Fadel Bajide ketika sudah dihubungi dengan Dr. Oki, apakah dia mau membawa Loli dan menemui Dr. Oki? Jadi sekalian Madam Suki juga minta izin ya dengan orang-orang yang Madam Suki tadi sebut namanya, karena kan ini kan sudah menjadi konsumsi publik begitu, dan ini kan sudah bisa kita temukan di mana-mana, bisa kita baca ya. Oke. Kenapa sih Mas Ibu membunyikan lonceng segala? Karena Madam Suki mau menarik energi dari semesta ini ya, untuk supaya ngelihat atau ngebantu ngintipin. Oke, kita lihat sekarang ya, apakah Fadel Bajide mau menemui Dr. Oki dan membawa Loli, dan mereka bisa bicara dari hati ke hati. Oke, di sini ada Eight of Wands. Di sini ada King of Wands. Ininya wands ya, elemennya wands ya. Oops. Wands lagi. I thought so. Aku sudah berpikir yang keluar akan wands lagi. Ya. Oke, jadi gini, Madam Suki bantu untuk membaca ya, melalui kartu tarot atau kartu energi. Di Eight of Wands ya, ini si Fadel sama si Loli ini kan sedang menjadi sebuah pembicaraan yang sangat sangat bertubi-tubi ya. Fadel dan Loli pada saat ini bersatu dalam arti mereka ini kembali kasih ya. Guna apa sih mereka ini kembali kasih, padahal si Fadel juga sudah mengatakan, mengumumkan bahwa dia itu sudah putus sama Loli beberapa bulan yang lalu. Tetapi setelah isu mengenai abora-abori ini atau si Loli ini Hamidun, si Fadel ini menemui Loli dan mereka kembali kasih. Gunanya ya agar meredam bahwa isu yang beredar itu sama sekali tidak benar. Nah, saat ini Fadel dan Loli itu merasa menjadi bulan-bulanan ibunya ya, asistennya, terus netizen, dan ini memang betul-betul membuat mereka kelabakan sih ya kan. Kalau melihat dari umur mereka juga, umur mereka ini masih muda belia banget ya. Jadi ini anak-anak yang baru gede begitu loh. Dan mereka seperti menjadi bulan-bulanan saat ini. Jadi pada saat ini Fadel maupun Loli sebenarnya mereka itu kebingungan ya, dan mereka ini sangat tidak mempercayai siapapun ya, kecuali mungkin lingkungan dari keluarganya si Fadel. Makanya kan si Loli itu menegaskan, mengklarifikasi bahwa saya dan Fadel itu baik-baik aja hubungannya, begini begitu, bahkan orang tuanya, keluarganya Fadel kan dia menyebut, mention ya, menyebut keluarganya Fadel, dalam arti dia ini juga sebenarnya ingin melindungi keluarganya Fadel sih gitu loh ya. Jadi mereka ini sedang kebingungan dan menjadi bulan-bulanan, dan mereka ini saat ini tidak mempercayai siapapun. Tetapi dengan adanya Dr. Oki yang welcome atau please ya, memberikan statement seperti itu, membuat Fadel dan Loli ini
pada saat ini September 2024 ini mereka berpikir, ya kenapa enggak gitu. Kalau Dokter Oki memang betul-betul akan bicara dari hati ke hati dan tidak melibatkan aminya begitu ya. Jadi sepertinya ini ada sign positif gitu. Sign positifnya, jadi mereka ini juga nggak mau kalau aminya ada di situ. Ini makanya di sini ada singa ya. Jadi ke depan ini Fadel mungkin akan membalas Dokter Oki dan mungkin akan merespon lah ya. Dokter Oki dan mengatakan oke, kalau memang Dokter Oki mau bicara sama kami, saya dan Loli, kami akan datang, tapi ada nggak sebuah kepastian bahwa aminya tidak berada di situ begitu. Nah, jadi yes, sepertinya memang Fadel dan Loli akan segera menemui Dokter Oki. Tapi kapan Madam Suki? Coba kita lihat kapannya ya. Kapan Loli dan Fadel ini siap menemui Dokter Oki? Ya. Oke, di sini masih ada beberapa minggu karena mereka juga masih gamang ya. Masih memikirkan ya. Masih memikirkan yes or no. Meskipun dalam hati kedua orang itu, Fadel dan Loli, mereka mau tapi masih yes or no lagi ya. Oke. Secepatnya Loli dan Fadel akan ketemu sekitar 4 hari dari sekarang ya. Atau let's say katakan 5 harian lah. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 11 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15-16 September 2024 sepertinya mereka akan ketemuan. Nah, kalau mereka ini bertemu, apakah Dokter Oki dapat menjembatani atau mendapatkan sebuah solusi ya untuk Loli dan Fadel. Jadi ketika kita datang kepada seseorang yang mempunyai masalah, sebenarnya kan kita mempunyai sebuah solusi sih, ya kan? So that's why orang itu juga mau ketemu. Nah, let's say misalkan nih kalian punya masalah. Kenapa kalian mau di reading sama Madam Suki? Menggunakan waktu kalian sampai bela-belain private reading ya atau personal reading ya, menghargai waktunya Madam Suki karena kalian mempunyai harapan kan? Kalian mempunyai harapan untuk supaya masalah kalian itu ada solusinya. Demikian juga si Fadel dan Loli. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan ya Dokter Oki ini dapat memberikan sebuah kesejukan untuk Fadel dan Loli ya. Kita lihat. Iya. Jadi ini memang diperlukan pihak ketiga sih. Tapi kan Madam Suki pernah ngomong ya, kalau pihaknya atau keluarganya Nikita ini mungkin adiknya, mungkin tantenya kemana gitu ya. Jadi kan kalau misalkan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan kan nggak mungkin sampai seperti bola liar gini, ya dong. Nah, sepertinya di sini Madam Suki melihat di Queen of Wands ini, Dokter Oki adalah tipe orang yang bijaksana, ya. Beliau bisa bijaksana, bisa ngemong lah. Anak muda itu kan sebenarnya pengen diemong ya hatinya ya, pengen dimengerti gitu loh gejolaknya, ya. Sepertinya di sini ada sebuah tanda atau sign positif dari Dokter Oki bahwa Dokter Oki bisa memberikan sebuah solusi yang terbaik buat mereka. Tuh kan? Bener kan? Ada solusi. Nah, apa yang ditawarkan solusinya Dokter Oki kepada kedua remaja ini yang sedang bucin? Yang sedang bucin, aduh. Apa yang diberikan? Solusi apa yang diberikan Dokter Oki kepada Loli dan Fadel? The Swords. Oke. Maturity. Comparison. Okay. So now I will tell you. Jadi gini ya, sebenarnya gini,
kita itu sebagai penonton, sebagai netizen, kita jangan menyalahkan Nikita Mirzani ya, karena sebagai ibu dia juga berhak loh, itu anaknya. Karena bagaimanapun dia kerasnya sebagai seorang ibu, Loli ini dirawat dengan baik ya, tidak ditelantarkan, bahkan dipenuhi. Barangkali memang dalam kehidupannya si Nikita, mungkin Nikita juga pernah berkeluh kesah ya. Kalau si Loli itu begini, Loli itu begitu, Loli itu begini. Nah, itu kan sebenarnya adalah sebuah kekecewaan sih, ya. Kekecewaan seorang ibu kepada anaknya yang mungkin tidak bisa menghargai atau tidak bisa melihat perhatian ibunya. Ya, kita tidak bisa menyalahkan siapa namanya? Si Nikita Mirzani. Kita kenal aja enggak kok sama Nikita? Kok kita mau kita mau ikut ngomentarin masalah orang, enggak kan? Nah, jadi ini kita juga nggak kenal sama kita gitu loh, apalagi boro-boro ya kan. Nah, karena dia adalah seorang public figure yang mana dia selalu ada di hal-hal yang pada saat lagi viral dia selalu ada. Akhirnya dia mempunyai sebuah predikat artis yang sensasional, yaitu pilihan dia sih ya. Nah, di sini kita juga tidak bisa menyalahkan Loli, ya kan? Kenapa? Loli ini sedang memberontak. Kita dulu pernah muda banget seperti Loli, ya. Pernah nggak kalian berpikir ketika Loli pulang dari UK? Loli pada saat itu kan sudah meminta atau mendatangi aminya 2 kali atau berapa kali, 2 kali kayaknya ya, dan itu tidak ditemui oleh Nikita Mirzani. Ini yang menurut aku the source di sini adalah sumbernya itu di sini. Kalau misalnya Nikita itu menahan dirinya, menahan emosinya, ketika Loli pulang dijemput, jadi dia nggak sempet dong dibawa sama Fadel, iya kan? Nah, oke, Nikita juga mungkin kalian berpikir, kan Nikita juga marah Madam Suki karena si Loli itu dibelikan tiket 3 kali loh, dan itu terbakar karena Loli nggak mau. Loli memang sedang memberontak. Loli memang sedang seperti dia itu mempunyai sebuah kekecewaan yang akhirnya dia luapkan pada saat itu. Ya? Nah, di sini miss-nya. Ketika Loli pulang, Loli sudah datang ke ibunya masih emosi. Ya. Jadi benar ya, orang emosi itu mengaburkan sejuta kebaikan. Ya. Bahkan orang emosi itu bisa membuat segalanya menjadi berantakan akhirnya karena emosi. Ya, Nikita emosi, tidak mau mendatangi anak, tidak mau bertemu dengan anaknya meskipun anaknya sudah datang 2 kali. Oke, Nikita mengatakan bahwa dia kan bawa kamera. Ya, namanya anak seusia Loli, mungkin juga dia pengen validasi, ya dong. Nah, this is the source. Ya, ini yang harus diperbaiki dulu. Si Loli datang tetapi tidak dibukakan pintu sama aminya 2 kali. Ya, karena aminya masih jengkel banget. Seandainya saja bukan Nikita yang menjemput, mungkin adiknya, mungkin pamannya, mungkin kakeknya, mungkin sahabatnya aminya. Nah, anak ini masih bisa diselamatkan. Tapi kan nasi sudah menjadi bubur karena ego tadi, karena emosi tadi. Kalian masih ingat ketika si Fadel itu diundang sama Denny Sumargo dan mengatakan, saya akan memberikan Loli, saya akan pergi dari hidup Loli, asalkan Loli diterima sama aminya. This is the point. Nikita bilang apa? Ya itu kan kalau elu Den, kalau elu kan, kalau itu kan dia. Nah, masih kayak comparison, membandingkan. Anak gue gak layak dapat orang seperti itu.
Comparison kan? Seandainya saja waktu itu Loli datang di airport, dijemput sama sahabatnya, aminya, atau adiknya, atau pamannya, whatever itu, keluarganya, pasti anak ini diselamatkan. Dan gak ada cerita Hamidun atau abora-abori yang dugaannya seperti itu. Gak ada kan? Nah, this is the source. Nah, jadi masing-masing pihak di sini harus mature. Jadi mudah-mudahan dengan Dr. Oki mendapatkan sebuah benang merahnya atau the source atau sumbernya itu kayak gimana sih. Akhirnya dua-duanya menjadi tenang. Ya, tenang dan dapat berpikir dengan jernih. Begitu. Misalkan nih, Madam Suki punya anak seperti Loli misalkan ya, yang mungkin bandelnya lebih dari Loli misalkan ya, aku akan berusaha memeluk sih, karena nggak ada cara lain. Sesakit-sakitnya hati orang tua ya, karena kan sudah ada lagunya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menerangi dunia. Intinya Loli sudah berusaha menemui aminya. Tolong netizen juga lihat itu. Jadi Madam Suki juga pengen nih sebagai netizen, sebagai penonton ya, masalah atau konfliknya Loli dan aminya ini bukan drama, bukan sandiwara di sinetron RCTI, SCTV atau di TV manapun. Ini kisah nyata ya, dan ini bisa terjadi sama kita. Masih mending loh Loli itu tidak menolak aminya. Misalkan aku tidak mau lagi bertemu dengan amiku, aku tidak mau bertemu dengan dia, begini. Atau misalkan Loli itu dikuasai seseorang, misalkan bapaknya misalkan, ya kan? Atau keluarga bapaknya nggak boleh ketemu ibunya. Nah itu baru hal yang lebih besar gitu, ya kan? Tapi kalau anaknya udah mau ketemu ibunya, ini the source-nya, ini sumbernya, ini benang merahnya, yang sebenarnya anak itu mau berubah. Kalian pernah waktu itu Madam Suki membuat video di mobil pas lagi aku on the way, dan kartunya Loli itu keluar love, only love. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya Dr. Oki sebagai jembatan antara mereka berdua nih, ya ini mendapatkan sebuah pencerahan buat Loli. Loli calm down, ya Loli bagaimanapun, Loli ingat itu ibu kamu, ya dia bukan musuh kamu Loli. Dan Nikita juga ingat, peluk hati anakmu sayang, ya, karena Loli bukan musuh kamu. Selama Loli mau ketemu sama Nikita mau ketemu sama Loli, there's the door, ya, there's a door will open. Jadi ada pintu yang terbuka, karena Loli membutuhkan cinta. Sekali lagi, Loli membutuhkan cinta, ya. Jadi suaraku sampai bergetar-getar ya, karena aku ada di posisi Loli ya, aku bisa merasakan posisi Loli gitu loh. Dan aku juga merasakan di posisi Nikita Mirzani, begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bukan sebuah bukan hal yang sok bijak atau apa, enggak ya, karena sekali lagi Madam Suki mengatakan bahwa konflik antara ibu dan anak ini bisa terjadi di mana saja. Ya, bisa terjadi sama kalian, aku, kamu, kami, semuanya. Ya, yang terpenting Loli masih mau datang sama aminya, this is the point. Rangkul hati anakmu. Ya, karena bagaimanapun meskipun dunia kiamat, Loli itu ibumu. Meskipun dunia kiamat pun, Nikita, Loli anakmu bukan musuh. Ya kan?
buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan untuk DM sama Madam Suki dan menggunakan jasa Madam Suki untuk konsultasi. Ya, sekali lagi ini sebenarnya Madam Suki membuat ini, mungkin kalian capek untuk mendengarkannya, ya, atau mungkin ada orang yang mengatakan, udah deh nggak usah ramal-ramal. Aku bukan meramal dan aku bukan peramal, ya. Aku sama sekali bukan peramal. Aku membaca kartu, bukan meramal, ya. Berbeda. Meramal itu misalkan gini, besok itu kiamat, besok itu begini, besok hidupmu tuh besok belangsak, besok hidupmu itu bahagia. Enggak, aku kan enggak gitu. Aku bukan meramal, ya. Madam Suki yakin kalau kalian juga mungkin mempunyai masalah kayak gini, tapi kalian nggak tahu harus ngomong sama siapa, ya. Silakan datang ke Madam Suki akan cari solusinya. Kalau kalian hidupnya baik-baik aja dengan anak kalian, dengan suami kalian, dengan istri kalian, atau siapapun itu, ya alhamdulillah, puji Tuhan Astungkara. Tapi biarkan video ini untuk orang-orang yang memang mempunyai masalah dengan anak-anak mereka. Jadi buat kalian yang mempunyai masalah dengan anak-anak kalian, mudah-mudahan ada sebuah pencerahan di sini, ada sebuah hope, ya, ada sebuah harapan untuk merengkuh atau meraih cinta anak lagi. Begitu, ya. Jadi silakan konsultasi sama Madam Suki, DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor telepon 08 222 902 3699. Sekali lagi 08 222 902 3699. Buat kalian yang mungkin anak-anak seperti Loli yang inner child-nya sedang terluka, silakan untuk datang ke Madam Suki, dan Madam Suki bisa banget untuk mengobati inner child kalian. Atau kalian yang mempunyai trauma atau luka-luka batin atau apapun itu, silakan ikut di program Pakai Cahaya. Tapi lebih dulu kalian mesti reading tarot, karena dengan reading tarot Madam Suki akan melihat kalian ini terjebak dalam emosi apa. Oke? Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.